Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita yang hadir malam hari ini, jadi kita yang hadir pada pagi hari ini atau kesempatan siang hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Dimana satu minggu ini kita sudah diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaannya, atas kita besar kecil berkat yang kita terima. Mari kita syukuri kepada Tuhan. Dan saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati, kita mempersiapkan pikiran, dan kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Yesus.
dalam hidup kami. Kami datang dengan membawa korban syukur. Kami sungguh sangat bersuka cita karena berkat Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami datang Tuhan, setiap umat-Mu, Jemaat GPS Purwokerto, kami mau menaikkan syukur kami mau bersuka cita, kami mau memperkatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami melalui pujian yang akan kami nyanyikan hanya bagi Tuhan, Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu bisa kasih tos kanan kiri, katakan shalom. Ya, yang lama gak ketemu bisa saling menyapa. Yang baru datang dari luar kota bisa saling menyapa. Mungkin sudah lama tidak bertemu. Puji nama Tuhan. Hari ini kita disatukan oleh Tuhan dalam satu tujuan, yaitu untuk kita memuji dan menyanyikan kebesaran namanya. Amin. Nyanyi glory. Sukacita kita terletak pada
saat kita datang menyembah Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau meninggikan namanya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersorak-sorai semuanya buat Tuhan. Amin. Semua yang kita lakukan di tempat ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang kita lakukan di tempat ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari, sungguh Tuhan senang bila umatnya adalah orang-orang yang rindu dekat di kaki Tuhan, mendengarkan Dia berbicara, mendengarkan suara gembala berkata kepada kita. Mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
iman kami Tuhan, dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun badai yang menerpa dalam hidup kami. Kami mau memastikan kami mau tetap pegang salib Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, sebab hanya Tuhan yang sanggup memberikan kami kelegaan, dan hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan buat kami. Engkau yang sudah mengawali dengan kebaikan-Mu, Engkau yang sudah mengawali dengan kasih yang Kau nyatakan di Golgota. Biar kami mau menyelesaikan juga di dalam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai Tuhan menjemput kami pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan inilah kami jemaat GBS Purwokerto Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Berkata-katalah dan kuasailah setiap kami Tuhan, agar kebenaran-Mu dapat masuk di dalam hati kami, masuk dalam telinga kami, masuk dalam pikiran kami, menjadi berkat buat tubuh rohani kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar pengurapan-Mu Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Sehat-sehat semua? Amin. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi shalom. Pastikan bahwa kita hari ini adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Pastikan bahwa hari ini kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Amin. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar menyimak kebenaran firman Tuhan, di mana kita hari ini percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesuatu hal yang perlu kita tahu adalah bahwa kepastian itu hanya ada di dalam atau dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, bahwa kepastian hanya ada dalam Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun butuh yang namanya kepastian. Setuju? Ya, kalau sesuatu yang tidak pasti, saudara akan menganggap bahwa apa yang saudara percayai, saudara dengar itu adalah sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Dan semua kita membutuhkan sebuah kepastian. Kalau Bapak Ibu dan Saudara mendengarkan atau pernah mendengar seseorang memberikan janji, ya, memberikan janji manis, ya, Bapak Ibu pasti akan mengharapkan bahwa janji itu akan ditepati. Ya, apa yang dijanjikan oleh seseorang yang kita dengar untuk kita, itu kita pasti, ya, mengharapkan apa yang dia janjikan, apa yang dia katakan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Seperti halnya kita berkata bahwa aku sangat mengasihimu, ya, aku sangat mengasihimu. Jika kita mendengar orang berkata bahwa aku sangat mengasihimu, itu kita mendapatkan angin surga, ya, kita mendapatkan angin surga bahwa ada orang loh yang mengasihiku, ya. Tapi kalau ada orang yang baru pertama kali jumpa, terus dia bilang saya mengasihi saudara, itu adalah janji palsu, ya. Baru aja ketemu, saudara. Ada banyak pengkhotbah, ya, ketika ada memulai khotbahnya, padahal dia baru pertama kali diundang, pertama kali datang, pertama kali khotbah, dia sudah bilang bahwa saudara-saudara, saya sungguh sangat mengasihi saudara. Kira-kira Bapak Ibu dan Saudara percaya kan? Percaya kan? Orang yang baru pertama kali datang,
Orang yang baru pertama kali melayani firman, terus dia bilang berkata bahwa saudara, saya sungguh senang, saya sungguh bahagia bahwa saya hari ini ada di tempat ini. Saya sungguh mengasihi saudara. Saudara percaya? Baru kenal bro, ya, baru kenal. Tapi dia sudah mengobrol janji, saya sangat mengasihi saudara. Dari mana buktinya bahwa dia mengasihi kita padahal dia baru berjumpa pertama kali? Itu hanya manis di bibir, Bapak Ibu yang dikasihi. Demikian juga semua kita mengharapkan sebuah kepastian, dan kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Orang ketika melamar suatu pekerjaan, dia berharap-harap cemas. Kapan aku dipanggil? Kapan aku diinterview? Setelah diinterview, kapan aku bisa diberitahu bahwa aku diterima kerja? Butuh yang namanya kepastian. Jika tidak ada kepastian, dia merasa bingung, dia merasa gelisah, dia merasa khawatir. Jangan-jangan lamaranku ditolak, lamaranku tidak diterima. Nah, demikian juga ketika seseorang ya yang lagi PDKT, yang masih single. Tentunya yang masih single ya, jangan yang sudah berpasangan. PDKT dengan seseorang lawan jenis, lalu nembak sana nembak sini ya, mengharapkan diterima. Itu tidak boleh ya. Hukumnya haram, karena sudah punya pasangan. Tapi kalau masih single, sah-sah saja kita berkata kepada seseorang lawan jenis bahwa bolehkah aku mengasihimu? Ya, jawabannya tentu boleh. Nah, kita was-was. Ini guyon, omong tenanan, ya? Ini serius, ya? Atau cuma candaan, saudara yang dikasih Tuhan? Itu sesuatu hal yang setiap orang di antara kita membutuhkan sebuah kepastian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus tahu dengan pasti bahwa kepastian itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Untuk bisa selamat hanya ada satu cara, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi ia tidak bisa menghargai kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia menyepelekan kasih Tuhan dalam hidupnya. Bahkan Yesus mengasihi kita itu ketika kita belum bertobat. Dia mati ketika kita belum sadar bahwa kita orang jahat. Kita masih berkubang dalam kejahatan. Yesus sudah mati duluan bagi saudara dan saya. Artinya Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengasihi kita, tidak menunggu kita menjadi orang baik. Ketika kita masih orang tidak baik, ketika kita masih orang berdosa, ketika kita masih orang jahat, justru di situ Yesus berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ketika kita sadar bahwa kita dikasih oleh Tuhan dan kita juga mau membalas cinta kasih Tuhan, apa yang menjadi respon hidup kita kepada Tuhan? Apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita? Ya, apa yang disukai Tuhan? Kalau kita mengasihi seseorang, tentu kita ingin mengharapkan bahwa kita akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah atau yang lagi bucin, ya, saudara akan melakukan sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh orang yang sadar. Karena orang yang bucin, orang yang mengasihi itu terkadang melewati alam bawah sadar, ya, bahwa sesungguhnya apa yang ia lakukan itu tidak normal. Ya. Contoh, ya.
ketika kita berkata aku mengasihimu, ya, ketika kita melihat orang yang kita kasihi itu lapar, ya, kita akan bergerak, ya, kita akan bergerak. Wah, orang yang kukasih lapar, dia surel, dia kencot, wah hampir dia pingsan, mungkin bisa emaknya kambuh, asam lambungnya kambuh, ya. Di dompet dilihat-lihat, di dompet isinya ada berapa. Wah, ini gak cukup untuk beli makanan yang cukup mengenyangkan untuk orang yang kita kasih. Nah, mulai ini cari-cari celah, ya. Mana ada selipan-selipan, dicari-cari, dikorek-korek. Ada botol-botol yang biasa naruh uang, dikorek-korek. Ada di bawah bantal, dibuka-buka, dikorek-korek. Siapa tahu masih ada sisa di situ. Semua dikumpulin. Ketika kumpul semuanya, wah, berangkat mencari makanan untuk orang yang dia kasih. Tidak peduli uangnya habis, nanti makan apa. Yang penting saat itu juga dia bisa membelikan makanan untuk orang yang ia kasih. Itu kalau orang mengasihi, saudaraku ya. Dia berjalan melewati jalan yang sukar, ya. Dia akan melakukan pengorbanan yang mungkin orang berkata, lah kalau semuanya kamu berikan untuk dia, untuk kamu nanti apa? Udah gak ada urusan, itu urus nanti saja. Yang penting dia bisa makan dan tidak sakit. Itu perjuangan untuk orang yang mengasihi. Demikian juga Tuhan mengasihi saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Ia turun dari surga, ia rela melakukan pengorbanan sehingga ia mati di kayu salib hanya untuk berkorban untuk kita yang orang yang model kayak gini. Kita bilang, Tuhan, ku mau mengasihimu. Bahkan kita suka menyanyikan lagu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bahkan sambil menangis-nangis, delewet, saudaraku, ya kan? Tapi saudaraku, ketika kita sudah mengungkapin seperti itu, besok belanjani janji lagi, ya, besoknya lagi tidak setia lagi, ya kan? Besoknya lagi lebih mementingkan keinginan kesukaan pribadi daripada keinginan dan kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan itu apa? Coba, kalau kita mau merenungkan apa yang disukai Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada kisah Marta dan Maria, dua perempuan yang dekat dengan Yesus. Bukan berarti yang dekat dengan Yesus itu pacarnya Yesus, nanti diplesetkan ke sana oleh tetangga sebelah. Ya. Dua orang wanita yang dekat dengan Yesus adalah Marta dan Maria. Marta itu mengasihi Tuhan dengan mewujudkannya. Dia mempersiapkan segala sesuatunya ketika Tuhan datang. Ia mempersiapkan konsumsi, dia mempersiapkan tempat, dia mempersiapkan semuanya. Pokoknya dia seksi repot. Pokoknya kalau nggak rapi dia tidak puas karena ada Tuhan di sana. Sementara Maria, kesukaannya adalah ia duduk dekat dengan kaki Yesus. Dia dengar-dengaran akan Yesus berbicara. Mungkin ada banyak orang berkata akan mendiskriminasikan si Marta, ya. Karena apa? Yesus berkata, Marta, Marta, mengapa engkau mengkhawatirkan sesuatu hal yang kurang penting? Wah, ada orang menangkap bahwa mempersiapkan segala sesuatunya itu gak penting. Yang penting duduk dekat kaki Tuhan, ya. Sementara Yesus berkata, apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah yang terbaik. Apakah pekerjaan Marta itu gak baik? Banyak orang berkata Marta tidak mementingkan Tuhan. Bukan itu yang menjadi poinnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Yang dibilang, yang dikecam oleh Yesus bukan apa yang dikerjakan oleh Marta, tapi maksud hatinya yang cemburu dengan Maria. Karena apa? Yesus berkata, yang melakukan yang terbaik. Nah, Marta dengar, kalau begitu apa yang kulakukan telah sia-sia dong. Ya, karena sama-sama mengasihi Tuhan. Jadi Marta baper, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, mendengar, wah kalau begitu Tuhan Yesus itu lebih mengasihi Maria dong. Karena Maria, dasar Maria memang suka cari muka, ya kan? Deket-deket kalau ada Tuhan, kalau nggak ada. Ya. Nah, saudaraku, apa poin pentingnya? Yang dikehendaki oleh Tuhan pada waktu itu adalah ketika Tuhan Yesus berbicara, menyampaikan sesuatu pengajaran, di situ apakah poinnya kita mau mendengar dan memperhatikan dan melakukannya. Sementara Marta juga melakukan hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika semuanya, kalau Marta itu sesuatu yang sia-sia tidak baik, terus siapa yang mempersiapkan segala sesuatunya? Semuanya duduk manis, ya kan? Tapi mengharapkan suasana yang enak, tempat yang nyaman, tempat yang bersih, nanti setelah selesai bisa makan. Nah, saudara yang dikasih, tentu ada orang yang mempersiapkannya. Tapi hal yang penting pada waktu Tuhan berbicara, yang Tuhan mau adalah sediakan waktu khusus untuk mendengar apa isi hati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan mau berbicara, kita diharapkan untuk menyediakan waktu yang khusus untuk kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Salah satu contoh yang saya bolak-balik ingatan, ketika Natal, ada banyak orang sibuk mempersiapkan konsumsinya. Sementara orang konsumsi, itu lebih daripada 5, lebih daripada 6, lebih daripada 7. Harusnya itu sudah dapat dipersiapkan, sebelum dan sesudah. Ketika firman Tuhan disampaikan, sediakan waktu untuk mendengar firman, bukan sibuk untuk ngurusin konsumsi. Pada waktu itu ada yang memberikan donasi, donasi makanan, donasi konsumsi. Semua dipanggil untuk menambahkan semua, tambah kerupuk, tambah pisang, tambah jeruk, sibuk ngurusin, semua ada di luar. Hampir 30% orang bantuin masukin makanan tambahan itu. Saya marah. Pada waktu firman Tuhan kok semua sibuk ngurusin pisang, ngurusin kerupuk, ngurusin jeruk, iya kan? Kalau mau nyumbang, taruh aja di meja. Bisa. Sudah nyumbang cawe-cawe. Biasanya orang yang kayak gitu cawe-cawe Ini harus begini, itu harus begitu. Saudaraku yang dikasih, sudah. Kalau mau nyumbang saja, serahkan saja ke pihak yang sudah mendapat tugas. Jangan ikut-ikutan. Ini harus dimasukin ke sini. Wadahnya ini kurang bagus. Nanti akan saya belikan yang bagus. Yang datang klewer kotak. Nah, saudaraku, itu sebenarnya yang dilakukan Marta. Marta tidak menyediakan waktu ketika Yesus berbicara. Nah, ketika Yesus berbicara itu adalah sesuatu yang pasti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kamu harus tahu kepastian hanya ada dalam Tuhan. Kepastian itu apa? Nah, ini ada foto orang cantik pada masanya, pada masanya. Kepastian itu merupakan sesuatu hal yang langka di muka bumi.
Kepastian itu sesuatu hal yang langka di muka bumi. Kayak saya katakan langka karena setiap orang itu butuh sesuatu yang pasti, tapi hal yang pasti itu tidak segera yang dapatkan. Ya, sering orang berkata begini, kan setiap orang punya pemikirannya dan keyakinan yang berbeda-beda, Pak. Ya, menurut saya nggak begitu. Itu kan menurut Anda. Seringkali orang membantah bahwa setiap orang punya persepsi yang berbeda, setiap orang punya keyakinan yang berbeda, setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Nah, orang yang punya pemikiran berbeda, yang sangat liar gaya berpikirnya, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang pasti, karena dia akan mereka-reka ini yang ku mau. Ya, maka kepastian itu merupakan sesuatu hal yang langka, yang sulit didapatkan oleh setiap orang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kita ketika sedang sakit, ya, yang kita harapkan adalah segera sembuh. Ada nggak ketika kita sakit kita mengharapkan udah sakitnya jangan sembuh, ya, bisa 3 hari gitu. Kira-kira ada nggak? Biar sekolah libur. Kira-kira pernah berpikir seperti itu enggak? Sakitnya jangan sembuh-sembuh supaya aku bisa istirahat di rumah. Sekian gitu deh. Pernah berpikir seperti itu enggak? Nah. Ya. Di Semarang ya, waktu kotor sampai 2 minggu nunggu dokter. Senang, aku nggak sekolah, aku nggak kuliah. Gitu nggak kira-kira pikirannya? Nggak. Pengen sehat, segera pulang. Iya. Nggak ada. Orang yang sakit itu bertahan lama-lama itu nggak ada. Ya kecuali yang nggak normal, saudaraku. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Saya punya teman yang modelnya seperti itu. Dia seorang pegawai, bahkan pegawai negeri, ya kan? Supaya tidak masuk kantor, alasan dia opnam. Kenapa? Lu yang rumah sakit punyanya saudaranya kok. Yang penting kelihatan diimpus. Wah, kalau opnam biasanya bisa 2 hari, bisa 3 hari. Wah, nggak kerja. Jam kerja, hari kerja dia masuk itu cuma sedikit, ya, banyak nggak masuknya. Bolak-balik sering sakit, bolak-balik sering sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Ya rumah sakitnya punya saudaranya, ibunya bidan, punya klinik, ya, tinggal aja stempel sendiri, jede, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara ketika di kantor itu diharapkan para pekerja dengan setia untuk pekerjaannya. Semalam kita juga memperhatikan bersama dengan Pak Victor, ya, memperhatikan orang kerja, ya. Orang kerja ketika kita sedang makan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, biasanya mall itu malam minggu tutup jam 10, tapi jam 9 sudah ready, siap-siap untuk bubaran, persiapan untuk pulang. Ya, tetapi di sebelah sana masih ada orang ngobrol asik padahal makanan sudah habis. Ya, kita belum beranjak dari situ karena masih makanannya belum habis. Ya, nah mulai satu-satu keluar. Bu Elina tanya, rupanya di sini tutupnya tidak sesuai dengan jam tutup mall. Jam tutup mall, ya, kan tutupnya jam 10, itu rumah makannya tutupnya jam 9. Nah, satu mulai angkat tas, ya, yang lain harap-harap cuma ini kok Kak cepat-cepat berdiri, ya. Yang kedua mulai juga bawa tas keluar satu-satu. Jadi
Karyawan yang kerja di situ tinggal beberapa orang. Pak Peter bilang, kamu punya loyalitas. Iya kan? Masa gajinya sama tapi bisa pulang duluan? Ya kan? Kira-kira kalau di situ ada bosnya, berani gak ngitik dewean, pulang duluan? Kira-kira berani gak? Ya, si Ayun kalau pulang kantor jam berapa? Pasti jam berapa Ci? Setengah 6. Setengah 6 kalau kadang-kadang lebih. Seharusnya jam pulang kerja adalah jam paling nggak becek jam 6 lah ya. Ya. Tapi kalau ada bos lagi duduk di kursi, kira-kira kita akan pamitan enggak? Kalau sudah jamnya nggak apa-apa. Tapi seringkali kalau bos lagi ngajak ngomong terus, kita akan nonyol-nonyol. Sebentar bos, saya mau pulang. Kira-kira begitu kan? Ada, ya. Karena si bos lagi ngajak ngomong, ya kan? Nah, sudah punya dikasih. Pada waktu kita ada bos, seringkali kita loyal. Tapi pada waktu tidak ada bos, seringkali kita tidak loyal. Seperti yang kita lihat semalam, kondisinya seperti itu, saudara. Atau mungkin dia punya jam istimewa, boleh pulang duluan, ya. Kita nggak tahu, saudaraku yang. Tapi sesuatu yang pasti itu sangat diharapkan oleh semua orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Siapa nama anak Allah? Alkitab memberitahu kepada kita yang percaya kepada namanya mendapatkan beroleh hidup yang kekal. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus Kristus. Nah, itu kan kata Bapa, bukan kata saya, kata Alkitab. Ya, kata Alkitab yang memberitahu kepada kita, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah yaitu Yesus Kristus tahu. Alkitab memberitahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Supaya apa? Alkitab memberi kita pengetahuan, ya, bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Pertanyaannya, hidup yang kekal itu pasti atau tidak? Ya kan? Seringkali kita sudah dikasih tahu oleh Alkitab, tapi banyak orang Kristen itu tidak percaya. Tidak percaya. Harusnya kalau kita berkata, saya seorang Kristen, saya percaya kepada Yesus, harusnya mempercayai apa yang Alkitab katakan. Alkitab memberitahu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, percaya kepada Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tahu. Tahunya mudah-mudahan atau pasti? Ini tertulis dengan jelas. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 ayat 15, dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan apa? Bahwa ia mengabulkan doa kita. Terus kita ngomong, buktinya doaku gak dijawab-jawab. Ya kan? Buktinya doaku gak dijawab-jawab. Suatu yang dikasih Tuhan, terkadang orang yang percaya kepada Tuhan
itu terkadang tidak perlu berdoa atau tidak harus berdoa yang muluk-muluk untuk mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu dalam hatimu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Salah satu contoh ada, Bapak Ibu yang dikasih itu, orang yang namanya sakit persendian, ya kan? Itu cepat atau lama pulihnya sembuhnya? Cepat atau lama pulihnya sembuhnya? Sakit persendian lama, ya. Bahkan papi ini masih kerasa nyut-nyut, masih, ya. Istri saya juga masih, ya, terasa nyut-nyut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya juga mengalami hal yang sama untuk sakit persendian. Kenapa? Ya mungkin karena aktivitas terlalu lama memegang HP. Jadi HP ini sebenarnya sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan, ya bermanfaat bagi hal-hal yang positif, tapi juga bisa menjadi sumber penyakit. Loh, iya loh. Kenapa bisa jadi sumber penyakit? Kita terlalu lama megang HP, yang menjadi korban adalah persendian jari. Ya. Dulu saya pernah mengalami, rupanya tangan kiri saya itu mengalami persendian. Karena kalau menggunakan HP itu terlalu lama, sampai HP-nya memberitahu, ya, Anda bermain Facebook terlalu lama. Ada informasi seperti itu, ya. Anda sudah berapa jam main media sosial, ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu, ya? Jari-jari itu mengalami sakit persendian, sehingga ketika digerakkan terasa nyeri, apalagi untuk angkat beban tidak bisa, ya. Terus ada banyak informasi bahwa itu harus begini, harus begitu, harus minum susu. Susunya siapa yang mau diminum? Susu yang mengandung kalsium, ya telat toh. Itu harusnya pada waktu masih bayi, pada waktu masih balita, ya, di bawah umur 12 tahun, dikasih banyak-banyak minum susu yang menguatkan tulang. Jangan ketika sudah tua dikasih minum susu tulang, percuma. Itu hanya bikin kelempokan. Tahu kelempokan? Begah, ya kan? Bahkan susu yang mengandung kalsium itu kan gak enak. Ya Bu Edina, ya, enak kan? Kalau enak, saya masih menyimpan itu, masih ada 3 komplong saya bawa dari tempatnya Bu Edina. Iya kan? Susu tanpa rasa, ya. Istri saya juga dulu ketika menikah, wah, korban iklan. Wah, untuk bisa cepat hamil. Wah, ternyata susu yang dibeli salah. Apa? Yang rasanya gak enak kayak yogurt. Apa coba minum, oh gak enak. Wah, susunya mahal. Wah, ketika baru menikah, minum kopi cukup sekali aja pagi hari, 2 kali jangan putih, jangan. Ya, katanya apa? Wah, biar prosesnya itu cepat punya anak. 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, ya kan? Minum susunya sudah habis banyak, ya. Walaupun gak enak tetap diminum. Lu kok gak kunjung-kunjung? Ya, menderita sekali, ya. Harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Toh pada akhirnya kenyataannya seperti itu. Kecewa, ya kan? Ada yang program kehamilan sekali kontrol 1,5 juta. Ya, dia berdoa, Tuhan dengar doaku, aku pengen punya anak. Setiap bulan kontrol 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta, setengah tahun.
1 tahun program kehamilan. Hamil tuh. Wah, kalau begitu harus bayi tabung 100 juta jual rumah demi untuk mendapatkan kehamilan. Emang sekali bayi tabung langsung bisa jadi? Belum tentu, sudah yang dikasih Tuhan. Banyak gagalnya orang bayi tabung. Ya, sekali bisa gagal, 2 kali bisa gagal. Mungkin baru yang ketiga kali sudah semuanya ludes, punya anak. Ya, ketika punya anak sudah gak punya apa-apa, kecuali memang orang kaya. Ya, masih banyak sisa hartanya. Ketika membesarkan anak dia masih punya uang, masih punya harta. Tapi kalau semuanya dijual hanya untuk proses kehamilan, setelah punya anak, anaknya menderita. Demi punya anak, anaknya menderita. Anaknya gak bisa sekolah karena apa? Harus banting tulang kerja untuk menghidupi keluarga, gak cukup. Semua sudah habis untuk program bayi tabung. Nah, saudaraku yang dikasih, itu doa seringkali tidak menjadi kenyataan. Padahal kita butuh yang namanya kepastian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Pertanyaannya, ketika kita berdoa memaksa Tuhan, loh, kok berdoa memaksa Tuhan? Lah iya, lo kepingin jawaban yang pasti kok. Mana ada orang berdoa tidak menginginkan sebuah jawaban yang pasti. Saya kalau berdoa kepada Tuhan, saya menginginkan sesuatu hal yang pasti. Tuhan, saya mau. Dirasa-rasa, Tuhan jawab gak ya? Tuhan dengar gak ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apakah ketika kita berdoa itu menurut kehendaknya atau tidak? Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, mengabulkan apa saja, oh kita senang sudah. Kalau ada ayat yang seperti ini kita senang ya. Ya, meminta sesuatu kepada menurut kehendaknya kita gak suka, karena menurut kehendaknya bukan kehendakku ya. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu ya bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta. Ketika kita minta, kita telah tahu bahwa apa yang kita minta, kita memperolehnya. Pertanyaannya, kita tahu gak apa yang kita minta, kita memperolehnya. Ingat Mas Nathan ketika mau lulus SMA, setelah ini mau lanjut kemana bro? Gak tahu lah Pak, bingung, milih jurusan A, B, C, D. Wah, searching kampus A, B, C, D, ya, bingung, ya, tidak ada kepastian, ya. Pada waktu itu ada kepastian, gak ada. Tapi keinginan itu ada, tapi, ya, lah yang kayak gini aja gak diterima. Jawabnya Nathan seperti itu. Lalu yang pakai jalur ini aja gak diterima, apalagi jalur ini. Ya, tapi pada akhirnya puji Tuhan, ya, diterima. Ya. Nah, itu kenapa tidak ada kepastian? Ya, karena yang saya tahu begini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika saya menginginkan sesuatu dan memprogram sesuatu untuk apa yang kita lakukan ke depan, saya lapor sama Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, saya menginginkan hal yang seperti ini dan saya akan membangun langkah-langkah ke arah sana. Ya. Jangan sudah masuk ke suatu wilayah kita baru belajar. Kalau Hizkia masih lurus.
Apa Yis harapanmu ke depan? Masih tetap ingin jadi admin? Jawabnya apa Yis? Iya. Sampai hari ini belum goyah dia. Apa yang menjadi harapanmu ketika nanti kerja? Posisi apa? Admin. Hari ini masih admin? Iya. Kata pasangan. Setelah lulus, kamu mau kerja apa? Teknisi. Nah, berarti mulai membangun keahlian untuk menjadi seorang ahli teknik. Berarti harus belajar otak-atik. Ya, siap-siap aja Pak Stella. Kalau belajar otak-atik itu butuh biaya. Ya. Beli barang, di otak-atik rusak 3. Belum tentu yang di otak-atik jadi. Ya biar. Ya. Nah, mulai membangun ya ke kapasitas sampai ketika masuk kita sudah ahli di sana, seorang teknisi. Siap-siap nanti bisa panggil Mas Nathan untuk memperbaiki sesuatu. Ya, jangan nanti megang tang aja nggak pernah, megang obeng nggak pernah, nanti celaka di situ. Ya, susu dalam Pak. Ya. Dulu ketika bapak tanya, cita-cita mau apa so? Dokter. Terus setelah lulus SMP, susu mau masuk kemana? SMP, SMK, SMP. Kan bingung mau SMK yang mana pada waktu itu? SMK 1. Terus berubah masuk ke STM. Iya. Terus setelah itu SMA 3. Nah, setelah masuk SMA 3, yang digeluti, yang dipilih jurusan kecantikan. Nah, masih nyambung. Dokter kecantikan, masih nyambung. Iya kan? Nah, nanti setelah ini ketika ditanya lagi, kamu masih ingin mau menjadi dokter setelah lulus ini? Mau masuk perguruan tinggi, masuk kuliah ke fakultas kedokteran? Sampai hari ini masih lurus, masih menginginkan hal itu, saudara ya. Nah, itu perlu diasah keterampilannya. Kalau dokter kecantikan bagaimana membuat make up wajah kita itu menjadi wajah yang glowing ya. Yang kalau dibedakin itu bedaknya pas, proporsional, gak keputihan, gak kecoklatan ya. Kalau keputihan kan celaka ya. Putih ya, sebatas leher doang ya. Wah, kalau malam sih gak kelihatan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam wah kinclong kan. Ketika terang masuk lampu juga masuk ke Alfamart, loh kaget lain gak situ ya tadi ya. Oke, butuh yang namanya kepastian, memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Apakah kita berani mempercayakan doa kita kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasih, pengalaman bahwa sakit di jari saya tidak pikirkan ya. Sakit saya rasa, saya alami, saya tahan. Sembuh, saya gak pikirkan ya. Sampai tangan kiri sembuh, beralih ke tangan kanan. Kenapa? Aktivitas yang tadinya pakai HP tangan kiri terus menerus ya, tangannya sakit, jarinya sakit, pindah ke tangan kanan. Ini sembuh, yang sini kumat. Harusnya belajar dari pengalaman ya. Harusnya ya belajar dari pengalaman supaya tidak terulang yang sakit sebelah kiri menjadi sakit sebelah kanan, saudara. Nah, itu mulai
Wah, ini harus terapi ini. Harus pijet ini. Harus begini, ya. Kalau Papi ini sudah disuntik ya. Supaya nggak nyeri kan ya. Ya, kalau suntik anti nyeri itu berjalan 3 bulan. 3 bulan ke depan suntik lagi. Karena nyeri, ya. Ya itu nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Selama itu menolong, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, Bapak, beranikah kita mempercayakan diri kepada Tuhan atas semua doa-doa kita? Nah, 1 Yohanes 5 ayat 19-20, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini yang diusung oleh saksi-saksi Yehova, ya, bahwa penguasa dunia ini adalah iblis, setan, si jahat, ya. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Berarti seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Kalau begitu, kalau percaya bahwa seluruh dunia dikuasai oleh si jahat, berarti kamu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Saya bilang, perdebatan sengit dalam chatting WA masih saya simpan sampai hari ini. Kenapa? Tuh, kan Alkitab ngomong kayak gitu. Iya, Alkitab ngomong kayak gitu, tapi jangan dipotong, lanjutkan ayat berikutnya. Ya, seringkali dipakai satu ayat yang ini saja, ayat 19, ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, Mereka yang tidak benar, yang dibilang sesat aja, mereka begitu militan, Bapak Ibu. Telepon, saya berkali-kali saya simpan, ada orang Jepang, ya kan, dari saksi Yehova, orang Jepang, yang ada orang yang ada di kantornya sana, yang 2 orang suami istri, ya kan, masih saya simpan sampai hari ini. Nah, mereka militan mengorbankan pulsanya untuk telepon saya. Saya sediakan waktu 1 jam, dia akan telepon 1 jam. Ya. Sementara kita untuk telepon orang aja mikir-mikir, nomornya apa ya? Kan? Nomornya apa? Waduh, nomornya Mentari. Sementara nomor saya Telkomsel. Gimana Mas Tatan kalau nomornya Mentari? Dari Telkomsel ke Mentari? Mahal, cepet habis 10.000 ya bla bus gitu kan. Nah, tapi mereka justru menelpon dengan nomor yang berbeda. Kalau punya saya Telkomsel, dia akan nelpon dari nomor XL, saudaraku. Supaya apa? Ya kalau saya telepon balik kan mahal, ya. Tapi mereka mengorbankan pulsanya. Demi apa? Misinya supaya mereka bisa memberitahu apa yang ia percayai, bahwa saksi-saksi Yehova itu yang benar. Tapi ini didatangi 2 orang, ya kan? Ya. Sampai disalah-salahin. Alkitab kita ini disalah. Oh itu salah, yang benar itu ini. Tapi ini laporan, kalau Alkitab saya salah, bagi dong Alkitabmu. Loh, kan begitu kan? Bagi dong, kasih Alkitabmu. Saya minta, saya ajarin papinya begitu. Supaya apa? Nah ketika sudah dikasih, nanti kita baca, kita pelajari mana yang diselewengkan dari kitab mereka bikin kitab sendiri, Bapak Ibu. Jiplak itu jiplak, hanya diganti kata-kata yang tertentu saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Kalau sudah mengenal, kita masuk di dalamnya yang benar, ya, di dalam anaknya Yesus Kristus. Yang benar itu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar.
Loh, ini yang memberitahu siapa Yesus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, yang punya kehidupan kekal. Apakah kita diberitahu oleh Alkitab bahwa satu-satunya kepastian yang diberitahukan oleh Alkitab bahwa hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal ada di dalam Dia. Kalau sudah ada kepastian, harusnya kita tambah setia, tambah semakin hari menyenangkan Tuhan. Ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Semakin setia kepada Tuhan, ya, mengenai mereka, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengikut Tuhan, ya kan? Waktu hanya maunya hari Minggu ibadah, tapi orang yang mengenal Tuhan diajak ibadah gak mau, ya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Tuhan memanggil umatnya untuk beribadah. Kalau saudara kita dengan panggilan apa? Kalau mau ibadah ada panggilan sholat, ya, berkumandang supaya apa? Waktunya sholat telah tiba, ya kan? Diberitahu, mereka datang. Nah, demikian juga orang yang kepada Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Suaraku, Alkitab berkata kalau hari Minggu, hari Sabat bagi orang Kristen beribadah, ya. Kalau mendengar, kalau nggak mau dengar, ya mereka nggak mau mengikut aku. Mereka mengikut yang lain, saudaraku ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang mengikut aku, yang mendengar suaraku, ya kan? Dan mereka pasti, ada kata pasti. Yang tadi Alkitab memberitahu, tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Di sini aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Ada kepastian. Kalau sudah ada kepastian, maukah kita ditukar dengan hal yang tidak pasti? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hal yang pasti dalam kekekalan. Sementara ada banyak orang memilih, kan kita nggak tahu nanti, ya kan? Yang penting sekarang, ya seperti itu. Kalau yang penting sekarang, saudaraku, jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan tanggung-tanggung itu artinya apa? Ya, nukernya itu jangan tanggung-tanggung. Kalau cuma remeh-remeh, rugi. Kenapa? Sesuatu yang pasti ditukar dengan sesuatu yang tidak pasti itu sangat merugikan sekali. Ya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita dekat dengan Yesus, tidak akan ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi kehidupan yang pasti bersama dengan Tuhan itu jelas, Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu hari ini paham firman Tuhan itu jelas, ya, jelas, tertulis dengan jelas dan pasti, ya. Lalu ia berkata, Lukas 23:42-43, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini salah satu penjahat penyamun yang disalib di kanan kiri Tuhan Yesus berkata. Yang satu ngejek, kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Katanya anak Allah, kok gak bisa selamatkan diri sendiri? Yang satu ngejek. Yang satu berkata, Tuhan, sini. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Cuma harapannya, kalau engkau datang sebagai raja, jangan lupa nih aku, ya, jangan lupa. Masa wis kelalir, podo-podo dipentek ya, kan?
Tapi kan aku memang layak untuk disalibkan karena aku seorang penjahat penyambut. Tapi engkau, ya, tidak ada salah apapun, tapi engkau mengalami hal yang sama. Di sini penjahat yang satu sadar, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini mudah-mudahan atau kepastian? Pasti. Ya, hari ini juga Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di mana ada Yesus, di situ surga. Ya, mau dibawa kemanapun, jika bersama dengan Yesus itu surga. Ya, kenapa? Surga kan punyanya Tuhan Yesus. Yang berkuasa di bumi dari surga adalah Tuhan Yesus. Jadi kemanapun jika kita bersama dengan Yesus, kita sudah punya kepastian bahwa kita hidup kekal bersama Tuhan. Aman. Ya, mau kapanpun, kondisi apapun, aman bersama dengan Tuhan. Nah, cerita yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin memperhadapkan sesuatu hal. Ini cerita dalam Matius 21 ayat 28 ayat sampai 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata kepada anak bareng, ya, sulung bareng, ya, anak bareng. Anak pertama ia berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Menjawab, pas jawabannya benar, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Ya. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Siapakah di antara mereka berdua yang melakukan kehendak ayahnya? Yang satu berkata, baik Bapak, tapi dia tidak berangkat. Yang satu berkata menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal, dia berangkat. Siapa di antara kedua ini yang melakukan kehendak Bapa? Ya? Nanti ya, yang terakhir kata jawabnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya orang yang merasa hidupnya tidak suci, merasa hidupnya berdosa, dia yang akan masuk dalam kerajaan surga. Karena dia walaupun berkata aku tidak mau, tapi dia menyesal, dia kembali kepada Tuhan, dia yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ada banyak orang yang berkata, oke Tuhan, ya, amin, haleluya, aku akan mengasihi engkau, tapi dia tidak mau pergi. Ya kan? Apakah dia akan masuk dalam kerajaan Tuhan? Tidak. Maka Yesus berkata, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal. Kenapa? Banyak orang Kristen berkata Tuhan, Tuhan, tapi tidak setia. Dia komplain, Tuhan, kenapa aku tidak boleh masuk? Loh, kan aku bilang aku pergi, kamu gak pergi. Loh, kan dia berkata aku tidak mau, kenapa dia masuk? Dia menyesal dan dia melakukan. Ya, dan di sini kita paham bahwa apa yang kita omongkan kadang-kala berbeda dengan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan mau kita punya hati untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Hari ini saya mengatakan sesuatu hal yang pasti, bahwa di dalam Tuhan ada kepastian, jaminan kehidupan yang kekal untuk bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan atau menolak kasih karunia Tuhan. Itu sesuatu hal yang pasti. Kalau kita berkata aku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan kita, kita harus ada penyesalan, bukan merasa oh Tuhan aku mengasihi-Mu, orang lain itu jahat. Kita sadar saya orang jahat. Tuhan aku mau, Tuhan pulihkan hidupku, Tuhan ampuni aku, dan aku mau mengikuti Engkau. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu apa? Ya, Pak Victor aja. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan bersaat teduh, dan kiranya Tuhan menolong menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan Saudara. Dan hari ini ada pertolongan Tuhan yang pasti. Yang sakit disembuhkan, yang sedang bergumul dengan kehidupannya Tuhan jawab dan pulihkan. Yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan tolong. Bergumul dengan sekolah kuliahnya, Tuhan tolong. Bergumul dengan pasangan hidupnya, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku padamu. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini pertolongan selalu baru setiap hari bagi kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, tangan-Mu yang berkuasa selalu menopang kehidupan kami hari ini maupun hari esok. Dan kami mau beritahu Tuhan dan harapan kami besok kami dapat menikmati, bahkan bukan hanya sampai besok, kami bisa menikmati kemurahan Tuhan hari lepas hari yang selalu baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah sesuatu hal yang pasti dalam hidup kita. Katakan amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan melalui apa yang kita miliki. Dan ada persembahan juga untuk dana Natal di belakang kameramen. Bapak Ibu bisa masukkannya di situ. Kepada petugas silakan maju ke depan. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati untuk setiap tangan-tangan yang menaburkannya dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati. Dan Tuhan akan berkarya dan bekerja lebih lagi melalui kehidupan setiap kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja di tempat ini juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Sajake aku derek Gusti
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita patut mengucap syukur hari ini. Ada yang berulang tahun pas hari ini. Ya. Selamat ulang tahun Jayun. Kira-kira kalau ditanya sudah berapa tahun, jawab dah. Berapa tahun Ci? Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita semua tak terasa kita juga sudah tua rupanya. Tapi yang terpenting di masa-masa hidup kita tetap setia kepada Tuhan, tetap sehat dan tetap kuat dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan menolong, dan juga berdoa untuk yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Bu Sriati yang mungkin sedang mengalami sakit, bukan mungkin, tapi memang sakit. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk Ciayun yang berulang tahun. Kiranya apapun yang terjadi dalam kehidupan Ciayun, Tuhan tetap menolong, melindungi, memberkati hidupnya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, hiburan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera, bahwa ada sukacita di setiap musim kehidupannya, dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tuhan, kiranya berkat kemurahan-Mu selalu menopang kehidupan Ciayun. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa untuk Bu Sriati yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan jamah sakit penyakitnya, kelemahan tubuhnya kiranya topang. Berikan hati untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal, walaupun itu mungkin sulit untuk dilakukannya, tapi Tuhan beri kekuatan untuk orang tua kami ini. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati hidupnya, mencukupkan setiap segala kebutuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Untuk saudara-saudara kami yang hari ini bergumul dengan hidupnya, bergumul dengan keluarganya, bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan ekonominya, bergumul dengan anak-anaknya, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dalam berkat nama Yesus. Yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, kiranya Tuhan memberikan kepastian bahwa ada masa depan dalam hari esoknya, bahwa di dalam bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Sesuatu hal yang mustahil jika berjalan dengan Tuhan, maka cita-citanya akan dicapainya dalam berkat nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasih, marilah kita pulang untuk dapat menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, keluargamu, pasanganmu, bahkan anak-anakmu serupa. Berkat kemurahan Tuhan terjadi. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu bagi engkau yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan usahamu, warung tubuhmu. Apa yang menjadi cerilmu tidak akan pernah sia-sia, dan keberuntungan engkau dapat menikmatinya hari lepas hari. Dalam berkat nama Yesus, sudah yang percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian, jaminan hidup yang kekal, dan jaminan keberuntungan menjadi milikmu. Yang percaya katakan amin. Amin.